Salam pemirsa, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Marusitorus. Kita kembali mengulas, mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kali ini saya seorang diri karena kedua pendeta yang lainnya sedang berhalangan. Baik, sebelum kita akan memulai pelajaran ini, kita akan awali dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar firman-Mu, tolong kami untuk mengerti, dan terlebih pelajaran ini menolong kami untuk semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Allah Sang Penebus dan Pencipta. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita, pelajaran ke-9, judulnya Pendamaian dan Harapan. Kedua kata ini sangat berkaitan karena di dalam pendamaian itu akan memberikan harapan. Nah, bagaimana pelajaran ini? Mari kita lihat di dalam ayat hafalannya diambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pelajaran yang ke-9 menyoroti akan buku Kolose yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dia menyebutkan bahwa pendamaian itu adalah sesuatu karya Allah yang telah dilakukan rahasia terbesar selama berabad-abad yang tersembunyi dari turunan ke turunan. Oleh sebab itu, ini sangat penting untuk disampaikan, dibukakan kepada kita semua sebagai pembelajaran akan karya Allah yang begitu luar biasa. Pendamaian adalah sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Allah. Kita boleh mengerti ini dari peristiwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa membawa ketakutan, dosa membawa kematian, dan dosa kehilangan akan harapan. Jadi semua akibat dosa ini berganti oleh satu pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dalam pelajaran hari Minggu kita melihat bagaimana inisiatif Allah datang menemui manusia yang berdosa di Taman Eden itu, Adam dan Hawa. Kalimat yang diucapkan oleh Allah bertanya kepada Adam dan Hawa, "Di manakah engkau?" Pertanyaan ini tidak sedang mencari tahu posisi dari Adam dan Hawa yang telah berdosa karena mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalimat ini adalah satu pernyataan akan kasih Allah yang sungguh-sungguh datang kepada manusia yang berdosa, yang kehilangan kedamaian dan kehilangan pengharapan. Dan Allah ingin menggantikan segala kehilangan yang mereka alami itu akibat dosa. Dalam pelajaran kita ini, pelajaran yang ke-9, satu-satunya penebus yang mendamaikan, yang bisa menebus dosa manusia yang berdosa adalah hanya Yesus Kristus. Karena tidak ada didapati yang sama yang bisa menebus selain dari Yesus Kristus. Sebabnya Yesus mengambil tempat manusia yang berdosa. Sehingga Yesus yang tidak yang berdosa menjadi berdosa karena dia menggantikan posisi manusia yang berdosa, sehingga di dalam penebusan itu ada keselamatan. Kita melihat dalam tulisan Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 21 dan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memenuhinya dalam hati dan pikiran mereka yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, firman ini mengatakan kepada kita bahwa apa yang dialami oleh Adam dan Hawa dan apa yang kita alami sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan harapan dan kita merasa hidup yang penyesalan dan hidup dalam berdosa. Sebabnya Tuhan yang telah menjelma sebagai manusia mengambil tempat untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga rasa takut, rasa cemas
yang berujung kepada kematian itu berganti kepada pengharapan. Kolose begitu jelas menjelaskan bahwa hasil penebusan itu memberikan kedamaian. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam rasa penyesalan dan rasa ketakutan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan hasil dari penebusan itu, kita yang tadi telah berdosa, telah didamaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib dengan darahnya yang mahal ditebus, maka Yesus mengatakan kepada kita agar kita hidup dalam iman, teguh dalam iman, dan hidup tak bercacat di hadapan Allah. Nah, semuanya ini dapat dilakukan bila mana kita selalu terhubung kepada Sang Juru Selamat. Manusia yang berdosa sudah ditebus oleh Yesus Kristus sehingga tidak berdosa, tapi selama dia masih hidup dalam dunia ini yang berdosa, maka kecenderungan hatinya selalu akan tergoda untuk melakukan dosa. Yesus menawarkan kepada kita semua ketika kita terhubung kepadanya agar ada pertumbuhan iman, akan ada pertumbuhan karakter. Jadi hidup yang berdosa itu berganti mengalami sebuah perubahan kepada hidup kudus dan tak bercacat. Nah, kita hanya bisa hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah bila mana kita terhubung dan selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya kita diminta, ditekankan di dalam pelajaran yang hari Senin, agar kita bertekun di dalam iman. Kata bertekun dalam bahasa Yunaninya ini mendesak dan menekankan kepada satu perjalanan iman. Ya, perjalanan iman dari orang yang berdosa yang terus-menerus merasakan akan kebutuhan Sang Juru Selamat. Kebutuhan akan Allah untuk menolong di dalam pertumbuhannya. Kita melihat bagaimana cerita dalam pelajaran hari Senin seorang yang kedapatan berbuat dosa, berbuat zina, lalu orang Farisi datang untuk menghukum. Tapi Yesus datang kepada mereka ya untuk menyatakan bahwa yang diperlukan oleh orang-orang berdosa adalah kasih dan juga keselamatan. Sebabnya Yesus mengajarkan kita orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah menerima kasih karunia, haruslah menunjukkan ketekunan iman kita, menolong mereka yang jatuh dalam dosa, dan menolong mereka untuk datang kepada Sang Juru Selamat untuk mendapatkan keselamatan. Nah, berapa banyak di antara kita yang telah mengenal dan menerima Yesus Kristus, lebih cenderung untuk menghakimi dan bahkan sering sekali kita membuka dosa, mengungkapkan dosa seseorang di hadapan umum. Tuhan mengatakan, jika engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan mengasihi sesamamu manusia. Maka kita pun diminta untuk tidak menjadi hakim, tapi menolong orang untuk merasakan pendamaian yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Dalam rencana Allah yang kekal, semua orang-orang yang kehilangan pengharapan, kehilangan akan keselamatan, dan mengalami penderitaan akan dosa, Tuhan menawarkan janji yang pasti bahwa di dalam Yesus Kristus akan ada pendamaian. Itu sebabnya inilah rahasia Allah yang Dia telah lakukan di kayu salib melalui anaknya Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, Dia yang teraniaya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan apa yang Tuhan telah lakukan ini sebagai tanda, yaitu kasih-Nya yang begitu luar biasa. Allah menyatakan rahasia ini supaya kita semua mengerti bahwa pekerjaan penebusan itu telah dilakukan dan telah diselesaikan. Oleh sebab itu, kita semua dipanggil bagi kita yang belum menerima
akan penebusan yang Tuhan telah berikan. Syarat utama mendapatkan keselamatan itu adalah percaya. Jadi kita dapat menerima keselamatan itu bila kita percaya. Rasul Paulus berulang-ulang kali menyebutkan bahwa di dalam Injil, di dalam karya penebusan ada kuasa yang besar. Sebabnya Rasul Paulus selalu terdorong untuk mengabarkan kuasa Injil kepada setiap orang-orang yang kehilangan kedamaian, kehilangan pengharapan karena berada dalam jerat-jerat dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran ini semakin lebih lengkap ketika kita melihat bagaimana Rasul Paulus menekankan dengan sungguh-sungguh agar kita selalu mengejar yang namanya kesempurnaan di dalam iman. Hasil dari pembenaran itu dan hasil pendamaian itu membawa kepada pengharapan manusia yang berdosa dapat hidup sempurna di hadapan Allah ketika mereka menyerahkan sepenuhnya segala pergumulan di dalam hidup ini. Baik itu pergumulan akan godaan dan pengalaman di masa lalu akan dosa, menjadi satu pengharapan untuk mendapatkan kerajaan sorga yang Tuhan sudah siapkan. Saya ingin bacakan di dalam pendalaman di hari Jumat, sebuah kutipan yang menarik untuk kita renungkan baik-baik. Kita tidak mempunyai kebenaran kita sendiri yang dapat memenuhi segala tuntutan hukum Allah itu. Tetapi Kristus telah membuat sebuah jalan kelepasan bagi kita. Jika engkau mau menyerahkan dirimu sendiri padanya, lalu menerima Dia sebagai juru selamatmu, kemudian betapapun dosamu dalam hidupmu di masa lampau, dengan tabiatnya itu engkau dianggap benar. Satu undangan yang luar biasa yang Tuhan ajak kepada kita. Tuhan mau agar kita memiliki pengharapan dan bahkan kita mengalami sebuah pengalaman pendamaian. Dosa-dosa kita, kehidupan masa lalu kita dibenarkan oleh Kristus yang telah mati di kayu salib. Oleh sebab itu, di dalam Yesus ada pendamaian, di dalam Yesus ada pengharapan. Mari kita terus bertekun dalam iman agar pengharapan itu tidak akan hilang sampai Ia datang yang kedua. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Menolong kami Tuhan, bagaimana Engkau telah melakukan inisiatif yang begitu luar biasa. Datang kepada kami manusia yang berdosa dan menebus, menggantikan segala penderitaan, kematian kekal itu dengan satu harapan. Kami akan hidup kekal bersama Engkau di kerajaan sorga, di tempat yang Tuhan telah siapkan. Biarlah kami Tuhan terus mengalami pertumbuhan iman kami, agar kami semakin menunjukkan satu perubahan yang lebih baik, hidup tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan buah-buah roh itu akan kami tampilkan, tunjukkan dalam hidup kami Tuhan. Berkati pemirsa yang menyaksikan akan pelajaran ini, Tuhan selalu memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Ampunkan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pemirsa pada pelajaran berikutnya, Tuhan kiranya memberkati.